Saya tidak pernah membaca itu. Namun kalau pertanyaan boleh atau tidak boleh, jawabannya boleh. Nah, jadi kita menikah sekaligus 4 orang. Kemudian kita cerai, kita nikah 4 orang lagi, boleh. Karena kita tidak boleh nikah lebih dari 4 orang. Ya kan? Itu dalilnya Allah berfirman, "Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Maka nikah olehmu perempuan yang kamu cintai 2, 3, dan 4. Maka jika kamu takut tidak mampu mengadilinya, fawahidatan, maka boleh nikah 1. Jadi artinya kita nikah sampai 4 orang. Apakah kita nikah 1, 1, 1, 1 sehingga 4, atau kita nikah 2, 2, 4, atau kita nikah 4 sekaligus? Nah, boleh. Yang tidak boleh sampai 5 orang. Artinya ketika kita sudah punya 4 orang istri, kita tambah 1 lagi, tidak sah nikahnya. Nah, tidak sah nikahnya. Ya, kecuali kita ceraikan yang 1. Kemudian kapan kita menceraikan? Sebelum kita menikah yang kelima, kita sudah menceraikan yang 1. Jadi misalnya kita sudah punya 4 orang istri, lalu kita nikah yang 5. Setelah kita nikah yang kelima, kita cerai yang 1 kali, tetap tidak sah. Nah, karena ketika kita nikah 1 lagi, kita masih punya istri 4 orang. Jadi makanya ketika kita hendak nikah 1 lagi, harus duluan kita menceraikan yang 4 tadi 1. Makasih. Ya, lanjut. Ya. Jadi begini, ini misalnya kita katakan tadi kitabi dan kitabiah dulu. Nah, kitabi dan kitabiah. Jadi seorang kitabi, istrinya kitabiah. Lalu punya 2 orang anak. Anaknya yang 1 masuk Islam, yang 1 gabung dengan ibunya. Ya kan? Ketika bapaknya masuk Islam, yang 1 gabung dengan ibunya, ya kan? Jadi sama dengan mereka langgeng nikah. Yang pertama langgeng nikah. Jadi ketika ayahnya meninggal dunia, siapa yang berhak mendapat warisan? Kedua-duanya dapat. Karena begini, ketika orang Islam yang menikahi kitabiah meninggal, si kitabiah ini dapat pusaka. Dapat pusaka. Nah, karena sah status nikahnya, maka dapat pusaka. Maka anaknya pun dua-dua dapat pusaka. Nah. Ya kan? Silakan. Ini malah sekarang di tingkat pusat ada orang yang nikah seperti itu, ya kan? Nikah seperti itu. Cuma kadang-kala sekarang yang terjadi di negara kita, misalnya kasus itu bukan kitabiah, Pak. Bukan kitabiah. Nah, maka ketika mereka menikah, anaknya harus semua ikut ibunya, Pak. Itu bukan kitabiah. Kalau bukan kitabiah, Islam tidak membenarkan itu, Pak. Tidak sah. Karena istri itu bukan kitabiah, nggak tahu dia Taurat, nggak tahu pun dia Injil.